bukan program abal-abal atau program seperti sebelumnya, karena Bapak Ibu pernah mungkin ada program sebenarnya penghijauan, ada jadi emas, ada jambon, ada juga kegiatan dulu ginseng, ada jahe merah yang bisa panen banyak. Itu program yang tidak masuk dalam program kementerian. Sedangkan Porang ini resmi menjadi program kementerian tahun 2020 sudah ada, dapat ya Jawa Tengah, Jawa Timur sama Sulawesi. Sedangkan Bali sudah dibuka ya. Ada Bali di depan itu yang di atas ada. Sehingga Bali sebenarnya tahun 2021 ini juga dapat kegiatan bantuan langsung dari pusat di negara, tapi tidak banyak. Tahun ini ada lagi, kemarin Tabanan yang dialokasikan, tapi semuanya dari aspirasi Dewan, apapun dari manapun sumbernya, yang penting untuk kemudian petani Bali, saya kira itu tidak masalah. Secara nasional, yang merupakan devisa utama di Dirjen Tanaman Pangan, selain kalau Indonesia kan terkenal pasti sawit lah terbesar, sawit itu mengalahkan minyak devisanya. Tetapi di Bali kan tidak mungkin dikembangkan sawit, karena dia sangat boros dengan sumber daya. Nah, mungkin Balinya di kekurangan air. Kemudian yang kedua, di Tanah Pangan itu ada namanya yang besar ekspor itu adalah kacang hijau dan porang. Andalan Tanah Pangan, kalau andalan hortikultura banyak, ada manggis, ada buah-buahan dan sayur. Kalau di perkebunan ada sawit, mungkin ada mete, coklat, kopi. Itu ekspor utamanya. Nah, sekarang Kementan memang seperti Pak Ketua dulu dia tanaman hutan, sekarang menjadi tanaman yang dibudidayakan. Sebenarnya jagung pun itu bisa ditanam di kawasan hutan. Siapa tahu Bapak Ibu menginginkan bantuan jagung, kami masih ada kuota 2.000 hektar, 2.400 hektar. Kalau Bapak Ibu punya saudara silahkan diajukan penelitian. Dan boleh ditanam di kawasan tegak hutan, tapi jangan merusak hutan. Kalau merusak hutan Bapak juga nggak dapat air, kasihan juga. Jadi ini potensi porangnya adalah sebenarnya sebagai pangan alternatif, tetapi bagi kita orang Indonesia kalau makan ini agak kemahalan dulu. Kalau berasnya 160.000, nah kalau kita 160.000 ke pasar kan dapat beras, dapat sayur, dapat daging, gitu. Dapat pulsa mungkin juga sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu sakit, makan beras porang itu wajib, daripada punya uang tak bisa sembuh, karena dia kan kandungan glukomangannya itu bagus karena berbentuk polisakarida yang bisa menyerap air, kemudian slow release, banyaklah manfaat nilai-nilai kesehatan dan kecantikan. Anti aging itulah orang. Anti aging itu tua itu kan nggak bisa ditolak ya, tapi kan bisa dirawat agar tua juga tetap sehat dan cantik. Jadi satunya mungkin porang, karena melihat juga di grup porang sangat mahal, tapi maka kita cenderung untuk potensi ekspor. Jadi untuk dijual ke luar negeri, itu yang kita harapkan. Next, lanjutnya Pak. Secara nasional, pengembangan dicepatkan ya, biar waktunya Pak Alim yang banyak ini tekniknya. Jadi ini kan umum aja. Jadi beberapa tahun terakhir di pusat pun kita beberapa kali sudah pikon tentang porang. Bahkan Bali, tapi karena sekarang kan belum ada surat Pak, Bali akan dialokasikan 200 hektar, 500 hektar di Tabanan. Saya bilang jangan Tabanan Pak, dikunci. Karena kenapa Tabanan? Karena setelah kami cek luas tanam Tabanan itu paling luas 600. Apa karena petugas kita tidak melaporkan atau petani porang kita yang lain-lainnya tidak mau diketahui tanaman porangnya? Data statistiknya di Bali itu Tabanan paling luas, sehingga secara nasional Tabanan jadi kawasan porang. Mulai kita rencana dialokasikan 500 hektar dari APBN. Karena Bali sekarang kan wisatanya down, sehingga kegiatan pertanian digenjot terutama dari anggaran pusat. Kalau dari anggaran APBD udah nggak bisa lah. Badung yang berkaya sekarang tidak punya uang, Bali juga susah Pak. Jadi kita mohon namanya anggaran tematik dalam rangka agar Bali ini tidak minus. Kemarin 12, sekarang masih 9 minusnya, masih juara 1 minusnya se-Indonesia. Sedangkan Papua di masa pandemi Covid itu tumbuh 24% Pak. Jogja masih tumbuh 5%. Karena di Jogja itu sampai wisata kan kerajinan yang banyak Pak. Ekonomi dan
Pariwisata Bali benar-benar hotel, pantai hotel, begitu sekarang minus saya bilang. Sehingga memang dapat prioritas untuk pengembangan pertanian. Kita sedang ajukan program transformasi ekonomi Bali tidak hanya bersumber pada pariwisata. Di next ya Pak. Mungkin ini umum ya. Catatan untuk pangan. Nah ini luas pengembangan porang secara nasional. Disampaikan tadi, luas tanam 2024 diharapkan 100.000 hektar. Jadi akan ada kebutuhan bibit berapa. Jadi Bali itu termasuk Pak di nomor 10. Bali itu kemarin kita kirim data 949,42 hektar. Nanti ada rinciannya di bawah. Jadi kalau kita kan nggak muluk-muluk ini, keterangan prioritas itu di angka 10-50 ton. Nah kalau petani kita maunya 1 hektar 30.000 kali 6 kilo 180 ton. Kali 6.000 susah hitungnya, sudah 1 miliar gitu loh. Tetapi jangan sampai Bapak nanti karena tidak tercapai, karena loss opportunity menyebabkan juga stres. Ya untung sebenarnya sekian untung, gara-gara tidak untungnya banyak, padahal untung tetap stres. Itu yang nggak boleh Pak. Mestinya saya untung itu 5 juta ya, kok untungnya 200, itu aja dipikirkan terus. Padahal tetap untung. Nah kalau pengusaha kan loss opportunity, kesempatan yang hilang itu dianggap rugi gitu. Karena di petani kita sering gitu. Harga cabai jatuh bebas. Orang harganya dari 50.000 menjadi 25.000, dia bilang murah. Orang harga dia produksinya cuma 7.000. Harganya tuh bebas Pak 25.000, dan 25.000 itu masih mahal. Jadi itu mohon nanti petani porang jangan ekspektasinya jangan berlebihan dulu. Jadi yang penting di atas BEP masih tak untung, masih bisa jalan. Karena ini kan Pak Didalankan juga dibuat, ini kan fenomena aneh porangnya. Jadi viral, orang banyak terlibat, tapi yang jelas yang punya duit Pak, karena beli-belinya susah, banyak duitnya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu ekspektasi yang berlebihan, tidak kecewa. Yang jelas pasti untung beberapa tahun ini, tetapi jangan berharap untung berlipat-lipat kayak investasi bodong di online yang memberikan tiap hari untung 6%. Dari mana caranya untung Mas? Kalau itu tidak, mungkin orang bank tahu ya skema Ponzi ya. Kalau itu gimana? Nggak bisa Mas. Bisnis apa yang bisa untung tiap hari 6%? Nggak ada. Jadi porang itu. Jadi Bali termasuk Pak, cukup besar luas pertanamnya besar. Memang ini kan ada nih Jawa Timur, kemudian ada Jawa Tengah, malah Nusa Tenggara Timur 24.000, data kita 50.000, data jenis statistik, tapi data yang tidak terdata cuma di kawasan hutan kan tidak didata. Karena memang dalam data BPS nggak boleh masuk, hutan itu kesusahan kita. Jadi itu ekspornya betul masih chip. Belum ada perturunan ke 16 negara yang diekspor, termasuk Cina mungkin paling besar. Next, lihat posisinya Bali. Nah, ini Bali Pak. Ini data yang kita harus kirim ke pusat. Yang sebenarnya luas itu kalau lihat saya kan budaya yang Jemberan. Nah, artinya kalau dari lihat yang update status dulu, yang paling banyak itu petani budaya yang Jemberan. Tapi kenyataannya Taban itu memasukkan data Anda mungkin 650 nggak ada, tapi di budaya mungkin 92 itu banyak yang belum masuk gitu. Apa karena petugas tidak memasukkan atau Bapak Ibu tidak laporkan, takut apa gitu. Ini mohon dilaporkan di PPL setempat. Mohon maaf mungkin PPL nggak tahu Pak punya tanaman mungkin jauh gitu. Tolong dilaporkan kepada PPL setempatnya bahwa Bapak punya porang ya. Mohon izin karena ini kami ingin mengetahui database itu karena ini berkaitan dengan hilirisasi. Karena ada rapat 8 Juni kemarin di Desperindak pusat. Saya ditelepon, Bali minta nggak khusus hilirisasi porang. Karena diperintahkan Kemendak sama Pertanian, akhirnya Kemendak buat Bitcoin tentang porang Bali. Minta aja saya bilang itu. Karena kan kalau minta itu pertama harus menyiapkan lahan 1,5 hektar. Nanti akan dibangun kawasan pabrik, entah dikelola oleh Pemda dan oleh kelompok silakan. Tapi akhirnya karena luasnya ini di Tabanan, nanti Tabanan yang akan di lokasi pabrik rencana lokasi di Tabanan Pak. Tetapi mohon petani-petani yang dari Tabanan terutama mohon dikoordinasikan dengan Desperindak yang sudah ngajukan enggak gitu. Sekarang kan nggak begitu nih nunggu surat, nunggu permohonan. Bapak datangi WA kalau orang Desperindak sudah ngajukan Pak belum tuh. Kadang-kadang ada juga pejabat yang tidak milenial gitu loh. Sekarang kan tidak lagi nunggu perintah. Orang kami kunjung Mentan baru kemarin pagi dikasih tahu.
sekarang kunjungan harus kita siapkan. Karena perintahnya gitu. Perintahnya pakai WA saja. Tidak boleh bilang kita tidak tahu. Mohon ya teman-teman Tabanan, karena ada fasilitas dari, mungkin ini kegiatan dari Menko nanti. Karena Bali dapat kegiatan tematik. Tabanan kan ada pabrik pengolahan. Orang kami kemarin minta sih sampai chip aja belum sampai tepung. Silakan kalau mau sampai tepung silakan. Kami mohon ya petani Tabanan ya datangi dinas. Kadang-kadang perlu kita menunggu karena yang harus mengajukan kabupaten tidak bisa provinsi tanpa usul kabupaten. Datangnya dinas Perindak ya. Kalau dia gabung dinas perindustrian yang menangani ini. Jadi Bangli 36, Lungkung ada 5, hanya di Kota Denpasar. Jadi adanya Pak Andri yang di Kota Denpasar di Pedoman belum terdaftar kayaknya tempat belajarnya. Kan banyak juga di Denpasar, di Kota ada adanya. Tapi standar statistik itu Pak minimal 0,75. Kalau kurang dari 0,5 tidak bisa dibaca 1 hektar, tetapi tidak harus ngomplek. Kalau di kawasan itu ada 1 hektar, ada di desa itu sudah bisa. Datanya per desa, Pak, bukan per banyak. Kalau di desa itu ada di sini 5 ada 10 hektar total kita estimasi 1 hektar bisa dimasukkan. Karena ini berkaitan dengan fasilitas dan pengembangan nanti. Yang luas itu ternyata memang Tabanan, kedua Buleleng, Jembrana, Bangli. Karangasem juga ada 14, biasanya 20, saya kira lebih yang di daerah terlalu banyak itu. Jadi ini posisinya Bali, Pak. Kita diharapkan tiba-tiba dapat 300, kami kan harus lokasikan ke mana nanti gitu. Dengan sih Tabanan. Tapi kita minta taruh di provinsi agar bisa kita berbagi kepada pemerintah yang sentral. Sebenarnya kami juga punya kegiatan tahun ini. Ada 3 kelompok bagi Bapak yang mau mengajukan, kita coba Pak ya. Karena begini, uang provinsi itu antara ada dan tiada itu Pak. Kan sudah mengajukan, tapi kan ditahan-tahan. Duitnya ada, kalau terus maaf ya Bapak Ibu kalau nggak bayar juga pajak motornya kan tidak ada duitnya juga kan. Terus itu cuma dapat di pajak kendaraan. Kalau Bapak orang tamunya nggak ada, apa saya bayar samsat terus kuatnya nggak ada. Kita kan mau kembali ke Bapak. Kami tunggu, tapi tunggunya cepat Pak. Karena kami harus verifikasi. Kami tunggu dalam sekarang ya Pak ya? Sabtu. Kami tunggu sampai Selasa proposalnya. 3 kelompok. Pertama, kelompok petani porang yang sudah disahkan. Kemudian sudah masuk simultan. Ajukan permohonannya per bulan Maret 2001 yang sudah diketahui. Bapak boleh kirim PDF-nya karena minggu depan kami akan datangi Bapak. Kelompok. Tapi kami tidak janji Pak ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba PBD-nya ada, ini duitnya transfer uang Pak. Ini sebenarnya adalah milik aspirasi Dewan. Bagus juga Dewan kami, kok katanya pertaniannya di ke depan tiba-tiba kami dikasih anggaran. Kami milih pengembangan pola. Paketnya lumayan Pak. Kami ajukan itu sekitar 150 juta sampai 200 per paket Pak, untuk beli benih dan sarana produksi. Jadi lengkap Pak ya, yang kalau mengajukan dituju kepada Gubernur Bali ya Pak ya, tembusannya kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Jadi Pak ajukan surat pengantarnya, tembusan juga kabupatennya di bawahnya, kemudian lengkapi nama kelompok, bukti pengesahan, struktur organisasi, anggota, foto koordinat lahan Bapak. Ada lahan yang difoto dengan open kamera kan tahu Pak? Open kamera. Jadi foto itu harus kelihatan GPS-nya. Koordinatnya berapa? Nanti kita transfer uang. Kami tunggu paling lama Selasa lewat PDF. Mungkin file kami ada di grup nama saya. Atau kalau Pak mau catat boleh dikirim lewat WA Pak. Jangan nanti susul dengan hard copy-nya. Kami tunggu sampai hari Selasa yang cepat itu akan kami verifikasi karena kami harus verifikasi buat rekomendasi, mudah-mudahan anggaran tidak dipotong. Jadi kami waktu itu siapkan adalah anggaran sekitar 150 juta sampai 200 per kelompok untuk inisiasi pengembangan petani porang. Kami tunggu 3 kelompok Pak yang paling cepat ya Pak ya. Kami kasih bonus pertemuan hari ini itu dari Pemda, semoga duitnya tidak dipotong gitu. Karena gini, kalau tiba-tiba Bapak semua juga nggak bayar pajak, Pemda juga nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Syukur pertanyaan karena pertanyaan masih diprioritaskan sehingga kemungkinan dipotongnya kecil Pak. Itu sudah menjadi dipa kami tapi masih kosong kelompoknya. Karena kami ajukan di perubahan untuk penanaman musim hujan ini.
Itu mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan di Provinsi Bali. Tapi kegiatan bisa sudah di transfer tahun ini, tapi yang tambahan belum yang 500 hektar. Next. Nggak bisa ya? Pakai wifi ini ya? Orang itu juga nggak begitu banyak luas tanamnya. Jadi memang dari 2018 dia 1.500, 2019 3.465, tahun 2020 5.263. Kalau logikanya 2019 3.465, kamu dapat kakak itu bisa 2 kali luasnya logikanya kan Pak? Tapi kan belum tentu kan, Bapak mesin jual kakaknya nggak tambah, nggak punya kan gitu. Makanya pengembang porang itu berlipatnya belum tentu seperti yang kita bayangkan. Karena gini, nanti kalau banyak siapa yang beli gitu sering jawab katanya. Nah, pasti itu. Tapi kalau semua orang tanam perang yang beli siapa? Belum tentu Bapak. Orang berlipat belum tentu gitu. Ada beberapa kendala karena ini tanaman khusus. Dan porang kan tidak bisa kita atur untuk hidup setahun. Udah mau mati, mati aja dia bulan April Mei. Di pasar apapun, hanya 1-2 mungkin ada yang tumbuh. Kebetulan saya juga nanam, ada juga masih yang hijau, ada yang sudah mati, dan berbeda. Setiap daerah ternyata berbeda. Kami sarankan mungkin Pak Ali yang ahlinya. Kalau pakai katak itu akan lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan umbi. Karena orang kami di ketahanan ini tidak keluar katak sama sekali Pak. Saya bingung nih, 1 hektar keluar katak. Saya pikir katak 24.000 nanti kataknya 24.000 gitu. Satu pun keluar katak Pak. Saya juga heran, kenapa? Tapi yang di daerah lebih rendah, dia keluar katak. Kita bongkar, untung ada umbinya gitu. Dulu setelah saya pikir dengan yang keluar vegetatif, begitu daunnya keluar katak, kalau kita di pool itu kan dia langsung habis umbi. Satu, tumbuh katak dia tumbuh umbi. Ini berbeda, nggak ada katak. Ternyata untung ada umbi, saya pikir tuh nggak ada umbinya. Saya bongkar, wah ada umbinya. Lumayan ya kayak telur ayam, karena kami kecil-kecil dulu, karena kami nekat dulu dari kata Pak Ketua, masih tanam Pak, masih saya bilang itu, karena saya masuk, sebenarnya saya ingin belajar dari itu awal pemimpin banyak juga rugi, saya ingin belajar langsung, kuliah langsung di lapangan kayak apa sih biar nggak cerita. Di tempat lain di kampung kami yang 200, kataknya lebih besar, tanam lebih kurus, kataknya lebih besar, di ketinggian 200. Tapi agak lembab dan 200 karena di pinggir sungai, lembab situasinya beda dengan 200 yang flat gini, panas dengan 200 di sedirit beda juga Pak. Jadi kami harapkan beda perlakuan. Jadi setiap tanam itu jangan dipaksa ilmu yang sama dibawa ke tempat yang lain menjadi berharap sama gitu. Karena yang pertama kita itu benar-benar 1 hektar tidak ada kataknya Pak. Waduh, dulu pikir kita 24.000 katak aja udah tidak beli lagi. Saya beli katak lagi berapa? Saya beli 50 kilo katak. Untuk ulang gitu, saya pikir itu ulang seperti itu Bapak Ibu. Jadi di Madiun sehingga pelipatnya itu tidak banyak Pak. Logikanya kan kalau 3 kali gini kan 3.000 langsung 9.000, 5.000 dia. Padahal lagi boom itu. Kenapa nggak nanam orang? Produksi umbi seperti itu. Chip juga naik dia mungkin 2019 mengenai chipnya 2020 naik ya, tajam naiknya. Artinya mereka sudah melakukan pengolahan. Sedangkan barang itu bisa jalan-jalan dari Madiun ke Surabaya, kemudian ke pabriknya masing-masing. Jadi itu karena mafia porang ini mulai dari benih sampai pasarnya agak ribet Pak. Jadi lengkapi diri dengan pengetahuan berbagi yang benar, jangan teman-teman ditakuti sehingga bisa jalan. Ini kasus Madiun kami sampaikan agar ini menjadi pembelajaran. Mungkin di Bali sekarang porang seperti apakah depan menjadi 2.000 di 3.000 belum tentu. Tidak semua punya kapasitas untuk itu. Karena pertanyaannya Pak, kalau nanti terus siapa yang beli nanti 3 tahun misalnya saya gitu Pak. Yakinlah, kita kan baru sedikit. Di Sulawesi itu sudah 20.000 jualnya tanamannya sampai ketua BPR nanam. Tidak cepat juga berputar dan masih laku. Dan sekarang jangan mudah harganya, mestinya dulu 12 loh, sekarang kenapa 6.000 gitu. Bahkan pikir mestinya sih untungnya 500 juta, kenapa 250 juta? Kalau 500 juta sekarang kan juga masih banyak gitu. Karena itu menyebabkan limit kadang-kadang barang itu seolah tidak laku. Yang penting di atas harga biaya produksinya mungkin 3.000, 4.000 kan masih untung. Itu yang sering masalah. Kami dikejar, bukan dia, kan dikejar wartawan. Pak benar nggak laku? Takutnya dia tulis aneh itu.
Laku Bapak orangnya Bapak mengajukan ini hanya laku Bapak bertanggung jawab. Kita tidak akan seperti itu. Karena pemerintah juga harus hadir di semua tempat, harus hadir sama kepada pengolahnya, kepada petaninya, kepada penyintas tanah putih, kepada benih. Itu yang harus kita lakukan karena pemerintah itu bersih di tengah. Lanjut. Lanjut ya, ini kecamatan aja kasus. Ya ini jadi strateginya kan harus ditetapkan dineknya semua biar kelihatan. Kan ada lokasi ini memang pertama kita berharap petani itu jangan hanya nanam porang. Kan porang hidup lebihnya kan di daerah yang shadow plan, tanamlah tanaman lain sebagai harapan Bapak sejelek-jeleknya. Kalau tidak berhasil ada tanaman lain. Kami harap tanam yang bisa diwariskan. Tanam yang adalah tanam tahunan. Kalau tanaman musiman gabung dengan tanah jagung nanti sama-sama habis duitnya. Karena Bapak Ibu saya yakin adalah orang-orang yang punya uang atau yang punya uang jelas BNI paling banyak Pak menggunakan kur. Kami harapkan kalau di dataran rendah saat ini bisa dikolaborasikan dengan alpukat Pak. Karena kita rencana mengembangkan sentra alpukat di Bali. Tetapi kemudian dikelola secara budidaya yang benar. Jangan di pinggir tanam alpukat itu. Mungkin Bapak bisa search di YouTube bagaimana alpukat itu di Meksiko. Di jauh tadi Bapak itu. Masa ngajarin di sebelah juga lebih gitu Pak. Belajar kan dekat di HP kan. Karena begini. Tapi tanam alpukatnya dikelola secara modern. Jangan dibuat tanamnya tinggi sampai 5 meter. Cukup 3 meter saja. Saat ini alpukat itu lagi mahal di bulan Mei, Juni nggak ada alpukat. Kemudian kami kemarin diskusi dengan ketua jaring bisnis network Bali, pas dia pesen di Bali Bakery gitu, pesen justru Pak nggak ada alpukat Pak itu jawab dagang. Artinya hari ini nggak ada alpukat. Sekarang kenapa kita tidak beli tanaman alpukat hari ini bisa berbuah? Gitu. Ada kualitasnya Bapak. Kualitas rendah Bapak bisa tanam Miki. Sekali lagi, Miki itu berbuah bisa dari 0 sampai 200 sampai ketinggian 500 masih bisa. Kalau agak tinggi sedikit, Bapak bisa tanam aligator yang juga berbuahnya di luar musim. Dan ada Pak kayak dari Bali ada peserta di sini yang punya alpukat mahal biasanya dirahasiakan. Kalau dia jual alpukat sampai 25.000, 30.000 per kilo. Artinya orang Bapak itu kemudian setelah 3 tahun, 4 tahun, kami yakin kalau 3 tahun, 4 tahun berbuah alpukat Pak. Tapi jangan nanamnya kecil gini Pak. Karena nama ketemu kecil, hormon auksin untuk membelah sel meristem itu dekat cenderung batang bawahnya tumbuh nanti kalah. Jadi Bapak bilang alpukat Bapak palsu, karena Bapak tidak pernah lihat. Tanamnya yang segini, harganya sudah 100.000. Lebih baik Pak punya 10 dari dia punya 100, tetapi lebih cepat berbuah. Karena kalau bagus juga kita senang melihat cepat berbuah, lebih semangat ke kebun. Jangan jumlah dikejar, tapi kualitasnya. Karena kalau tinggi ini, sel jaringan hormon auksin yang membelah itu akan tinggi, jadi tidak terkejar oleh batang bawah yang tumbuh. Alpukat kan tempelan, tersambungan. Itu, jadi saya yakin setelah panen kurang 4 kali, Bapak bisa panen alpukat. Baiklah, kan Pak, ini sewa dia sama. Mau sewa, bisa sama kan boleh, kita yakinkan pemiliknya. Kalau bisa, janganlah petaninya dibeli Pak. Ini kan saya tahu Bapak ini para investor semua. Jangan dibeli Pak. Kalau bisa jangan dikontrak. Kalau dibeli itu petaninya kaya sebentar, setelah dia habis duitnya karena dia bukan orang pintar banget ngeluar duit, stres lagi, terus stres lagi turun. Jadi bisa dijailin lagi. Buatlah pola KSO kerjasama. Jadi pekerjaan di sana semuanya cash flow harian. Kemudian dia setelah itu bagi hasil mau sepertiga mau apa silahkan diatur, itu pasti untung Pak. Kami sedang rencana ketemu besok 2 hari ya, karena seminggu tidak dapat juga dengan para investor serta mau dikumpulkan. Kami dibuat master plan pengembangan pertanian. Kalau mereka tahu ini kan untung. Selama ini pengusaha kan maunya dihilir aja, pokoknya saya mau jualan aja lah, saya mau tanam itu dia. Pokoknya yang untung ya, tapi kalau budaya kan ada agak panjang, long term 3-4 tahun. Jadi kita harapkan itu sehingga setelah panen ini Bapak bisa panen yang lain. Karena itu juga diperlukan untuk shadow dan windbreak, pemata anginnya agar tanamnya tidak rebah.
Lanjut. Jadi karena PDNL yang itu lembaga masyarakat desa hutan istilahnya. Kalau di sini namanya hutan desa, boleh ditanam itu. Karena kemarin juga di Buleleng itu kasus di Goblek itu, kalau orang dilarang menanam bunga pecah 1000 dulu ke siapa? Karena Buleleng itu kering nggak dapat air gara-gara orang Goblek tanamnya bunga pecah 1000. Orang itu dapat duitnya besar. Disuruh tanam kopi lebih sedikit. Nah sekarang kan digabung mungkin tanam yang konservasi dan tanaman yang bisa juga mereka membuat menjadi kaya. Mungkin strategi umum, jadi sudah dilakukan pelepasan prioritas Madiun 1 ini bulan baru lalu. Jadi karena kebenaran benih itu wajib Bapak. Kami pun beberapa kali tertipu masalah benih. Teman baik juga kadang nipu, gitu, apa-apa itu bisnis namanya bisnis. Karena kita belajar. Jadi ini harus kita hati-hati buat kita semua. Karena kita benih kan dorman, meyakinkan. Kemana kami beli dari awal, sekarang kami harus belajar dari awal. Ini untuk kami berbagi, karena kan Bapak sibuk terus dipercaya aja, hasil kayak apa, ada benih yang dipulih kan, kata nggak benar, terus umbinya sudah tidak bisa. Karena ada umbi itu kalau lewat setahun pun tidak tumbuh ternyata. Saya coba, kita kasih udah hormon untuk pertumbuhnya nggak bisa juga, karena jadi itu. Benih ini penting dan harus dicatat Bapak benih dari mana. Bersama pengalaman kami mungkin nanti berbagi biji katak itu lebih respon karena dia mungkin lebih menyesuaikan. Kalau umbi itu benar-benar harus daerah yang asalnya sama. Kalau itu nggak tumbuh dia. Karena kami dapat itu nggak tumbuh Pak. Kemudian ini penerapan GAP nih Pak Asfi tadi. Jadi dalam rangka ekspor seperti Pak tadi itu kami akan menerapkan GAP. Semacam hari ini juga namanya GAP Bapak. Bagaimana cara mengolah tanah yang benar. Artinya kalau lahan Bapak itu miring, Bapak sebenarnya secara GAP tidak lulus, tidak boleh menanam tanaman subsidi. Lahan di atas 45 derajat tidak boleh dilakukan pengolahan. Prinsipnya. Kalau Bapak di sana mengajukan kemudian GAP, orang nggak boleh, nggak lulus Pak, karena Bapak melanggar konservasi. Terus lahannya datar. Kecuali Bapak bentuk tidak bukan olahan cemplung, mungkin Pak Sumendro tahu, orang dia mengenal hutan, jadi itu akan menyebabkan erosi. Tidak boleh diolah pun traktor, tidak boleh hujan habis atasnya dan menjadi banjir di daerah bawah. GAP jadi Good Agriculture Practices, cara bertani yang benar dan baik. Mana apa pupuknya sudah difermentasi enggak, boleh pakai pupuk ayam enggak, boleh pakai kotoran manusia enggak. Karena kalau nanti dengan haram halal produk ini, kalau babi dan kotoran manusia enggak boleh Pak. Tapi dari China dipakai kayaknya kotoran manusia itu dipakai. Di Kelungkung pernah dicoba oleh Bapak di Kelungkung, kita sebutnya pupuknya black gold Pak. Jadi emas hitam kotoran. Karena kita coba di kedelai ternyata paling bagus kedelai ya Pak. Nah, Pak Bupati maaf ini secara sendiri tidak bisa lulus nih. Ya kita coba dulu ya. Karena kita mencoba beberapa sampah yang diolah dengan black gold dan black gold seperti itu, karena belum lengkap kandungannya. Kalau di Cina ya dipakai pupuknya. Korea yang penuh Pak. Ya itu seperti itu, tapi tesnya di sini. Jadi itu kan kalau produk kita ke Cina nggak apa-apa, orang nggak peduli, mereka bukan itu, mereka registrasinya. Pakai apa, pakai apa? Kalau Pak menambah barang-barang berbahaya racun kimia, kalau diuji akan terdeteksi. Ada batas, memang boleh Pak, tapi ada BMR namanya, batas minimum residu itu nggak boleh diuji. Kalau GAP itu harus gitu. Artinya apa disuruh di Pak Alif itu dilaksanakan itu dan dicatat Pak. Jangan nanti disuruh ini Pak Lasna lain Pak catat lain seolah-olah itu nggak boleh Pak. Udah boleh ini barang bahan kimia yang terakumulasi dalam tubuh Pak gunakan, tapi Pak tulisnya yang lain nggak boleh. Karena ini kita bisnis bukan sehari. Biar kasus orang Juni 2020 tidak terulang. Karena ternyata banyak jamur ditolak Pak. Karena beberapa seluruh Indonesia ditolak. Jadi itu pentingnya menjaga mutu jaman itu sesuai dengan yang diperjanjikan GAP itu Pak. Ini negara tujuannya mungkin 16, mungkin Bapak Ibu sudah sering mengunduh di internet. Jadi volume ekspor kita baru di 20.476 ton se-Indonesia. Nah banyak sama Cina dan Thailand. Jadi kedepannya sih lihatnya Eropa itu lebih ribet Pak, karena mutu penting. Ke depan juga food sanitasi dan itu sanitari itu harus Pak.
nggak boleh ada kutunya. Makanya kalau kita seberang nggak boleh barang-barang yang segar. Kayak manggis di kupingnya ada semut, itu susah itu urusnya semutnya. Direndam mau juga dia hidup lagi itu disemprot. Susah, tapi kan itu harus. Karena kalau kita Indonesia agak mudah sih, karena banyak sekali alat buah aneh-aneh masuk dari buah dari import itu. Karena kita terlalu baik sama orang itu. Yang itu buah import keren, banyak dalam bawah itu. Jadi itu lanjut. Kalau mereka peningkatan mutu dari hasil, mungkin ini target ke pusat Pak. Jadi ada pengembangan di 15 provinsi, mungkin termasuk Bali, rencana pengembangannya itu yang saya sampaikan tadi. Pertama, infrastruktur jalan itu Bapak harus pertimbangkan buat kebun. Ada nggak jalannya? Ada nggak airnya? Saya nanam porang itu, dia tanam di depan sama di jurang itu Rp200 sampai 800 Pak, per polybag saya itu. Itu artinya nilai tambahnya berbeda. Bapak harus hitung. Lahannya gini, terus jalannya ada, negen buah, panen banyak, buruhnya itu harus diperhitungkan. Kecuali gratis sekali atau tanya sebut sekali kompensasinya silakan. Harus hitung nanti kan Bapak ternyata tinggi biayanya karena infrastruktur nggak bagus, jalannya nggak bagus, airnya nggak ada. Kemudian mungkin ada saluran listrik yang mungkin pompa gitu. Jadi itu pusat akan juga melakukan tata ruang dalam regulasi dalam tata niaga nanti. Artinya dengan begini itu pemerintah itu serem kali benar aturan ketat gitu loh. Karena ini penting untuk melindungi Bapak untuk bisa ke negara lain. Karena negara itu kan ketat aturan. Sama kami kemarin di Manggis. Dulu dia waktu Indonesia jual manggis itu lewat Vietnam harganya 12.000. Tidak dimintakan pasaran karena lewat Vietnam dia nyetir Thailand dia di atas nama Thailand dan Vietnam. Begitu harga 25.000. Petani juga perlakuannya sama, masuk koran dia jadi dihambat oleh pemerintah itu katanya. Lah harga 25.000 kan harus disortir, tidak ada kutu, bersih, tidak ada getah. Dia maunya harganya mahal tapi perlakuannya sama itu. Stres juga kami dimasukin koran, pagi-pagi di pertanian. Sekarang datang kamu ke Tabanan, bawa wartawan koordinat seperti itu. Jadi petani mohon juga komitmen dijaga. Yang kita jual itu mutu Pak, bukan barang gelondong seperti itu. Mungkin akan diatur nih Pak, karena akan diatur, akan kita pada AS-nya. Jangan lagi ada persepsi seolah pemerintah itu membantu keberlanjutan, bukan bisnis hari ini. Karena Pak, kalau bisnis sekarang musim nanti tidak bisa bayar kur di BNI, alasan pemerintah ketat sekarang Pak, cuma barang nggak bisa dijual, saya nggak bisa bayar kurnya gitu, repot juga semua. Lanjut. Mungkin ekspor terbesar ini mungkin yang bentar balik nih. Yang garis biru ini adalah ekspor yang tahun 2020. 2021 belum nih Pak, sampai Maret masih rendah dia. April Mei. Jadi yang benar nih yang coklat ini. Kenapa kalau tahun 2020 kok ekspornya di bulan April ini bahaya? Berarti ada panen awal. Cuma mutunya turun di 2020 itu. Akibatnya tuh bulan Juni di ban langsung turun dia. Karena mutu Pak, sekali lagi karena mutu. Ternyata di April begitu basah, dijual, dicip basah. Karena dulu nggak ada aturan, kadang orang boom dibeli ya. Begitu Cina berlakukan aturan sanitari itu sendiri, ada jamur ditolak, langsung drop dia ekspornya. Jadi sekali lagi kami harapkan Bapak mulailah dari budidaya sampai pasca panen yang benar. Karena bisnis ini bukan bisnis hanya setahun 2 tahun, tapi bisnis yang berlanjut. Jadi Bapak sekali lagi sudah dapat porang, tata mau diapakan, mau tanam lagi, di sebelahnya pun dikembangkan. Jadi kami berharap dijagalah komitmennya. Karena nanti kita akan terapkan ada dokumen legislasi kebun, kemudian audit. Saya tahu Cina mempersyaratkan, ada nggak boleh seperti ini kebunnya berasal dari kebun si A, lokasinya di sini, panen bulan ini. Kalau ada masalah bisa ditelusuri barang itu. Jadi itu semoga Bapak Ibu nanti kami berharap di masa pandemi COVID ini menjadi salah satu alternatif untuk peningkatan ekspor porang dari Bali. Semoga kita selalu sehat dan kayak orang Bali bilang segar tunas, jin sugih gede nak orang, dia sugih nak apa. Saya kira demikian. Mengakhiri dengan permasalahan Om Santi.